Sebentar ya. Jadi memang kita ada sesuatu yang nanti dikuatkan oleh narasumber kita. Keberadaban kita. Jadi keberadaban kita ini bagaimana? Ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Saya harap nanti saya mohon pembicara atau penanggap dan sebagainya yang lain mengelaborasi lebih lanjut ya mengenai manusia Indonesia. Ada pertanyaan dari Bang Ican, kebijakan yang harus berubah, optimisnya. Jangan-jangan kita tidak Pancasila ini kita tidak cocok, tidak menjadi way of life, mungkin kira-kira seperti itu. Dan tidak ada 2 minggu yang lalu di diskusi kita persaudaraan, saya ingat sekali Rada Panjadana, sosiolog, mengatakan manusia Indonesia ini cenderung mengalami skizofrenia kultural. Dia gampang sekali mengatakan kepada orang luar. Dia gampang sekali mengadopsi, mengimpor dan segala macam untuk yang lain. Tetapi untuk pada dirinya sendiri dia sulit untuk berdamai pada dirinya sendiri. Contohnya misalnya memaknai demokrasi. Ya kita mau semuanya damai segala macam, dan seperti tadi yang bilang kekuasaan. Ya. Politik itu kekuasaan, tetapi ketika semua orang lain, Anda tidak boleh harus berkuasa full begitu, kira-kira begitu. Dan proses pendamaian seperti ini berjalin berkelindan, sangat permasif. Nah, itu salah satu hasil diskusi. Makanya tema hari ini hasil dari diskusi kita yang lalu yang dikatakan oleh Bang Bursan tadi masih belum ketemu, meskipun sudah ada benang merahnya. Kira-kira begitu. Nah, silakan Mas ya. Sebutkan nama ya. Terima kasih Saudara Moderator. Nama saya Adityo. Ini perwakilan dari mahasiswa ya. Iya. Selamat. Kampus ISIP Jakarta. Oh iya. Ini sebenarnya menarik ya diskusi ini, karena kalau saya lihat dari akar permasalahannya, ini seperti apa yang dibicarakan oleh Pak Bursan di awal tadi, yaitu mengenai Pancasila yang progresif, di mana harus menjadi satu kenyataan, biar tidak semu atau utopis sampai dengan detik ini. Apalagi yang bicara yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sampai dengan hari ini belum pernah terwujud dan kita tidak tahu apa itu bentuknya. Nah, mungkin di sini untuk mengimplementasikan agar keadilan sosial itu benar-benar konkret dan nyata, mungkin kita harus menggali yang namanya akar-akar sejarah, di mana kalau kita melihat konstruksi NKRI ini kan berbeda dengan negara-negara yang ada di dunia, di mana kita adalah bangsa yang baru terlahir, baru negara terbentuk kemudian. Pada tanggal 28 Oktober 1928 itulah momentum lahirnya bangsa Indonesia di dalam Sumpah Pemuda. Kemudian 17 Agustus 45 itu adalah bangsa Indonesia menyatakan merdeka, dan 18 Agustus 45 itu adalah 18 Agustus 45 itu adalah negara Republik Indonesia terbangun setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 45. Jadi di situ jelas bahwa kita adalah bangsanya yang terlahir, baru negara terbentuk kemudian. Ini yang berbeda dengan negara-negara lain. Nah, sehingga Pancasila di situ menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Kemudian Pancasila menjadi sifat bangsa, sumber dari segala sumber hukum, sampai dengan menjadi falsafah bangsa. Nah, ketika falsafah bangsa, itulah nanti Pancasila menstandarkan itu dari nilai budaya, nilai aturan dasar, nilai sosial, politik, ekonomi, sampai dengan lingkungan. Di situ baru kita bisa menemukan apa yang disebut dengan keadilan sosial secara konkret, atau itulah yang dinamakan definisi Pancasila, di mana di dalam budaya kita mempercayai dua ajaran, dua kebenaran yang berjalan secara bersamaan, yaitu absolut dan relatif. Ya, di dalam budaya kita harus mempercayai namanya dua kebenaran, ya, ini kebenaran absolut dan relatif secara bersamaan. Di mana tadi yang dibilang oleh Pak Frans Magnus Suseno bahwa yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itulah absolut. Kemudian sila-sila berikutnya itulah menjabarkan suatu nilai relatif daripada manusia. Dan itu ketika perjalanannya harus didekatkan relatif ini kepada yang absolut, sehingga disitulah jaraknya, itu yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian sampai yang
dengan hari ini yang saya tidak sepakat adalah menyatakan Pancasila sebagai ideologi. Karena kalau Pancasila sebagai ideologi, itu sama saja kita didasarkan dari kekuasaan. Karena yang namanya ideologi itulah terminologi atau suatu perangkat lunak untuk mencapai kekuasaan. Makanya saya lebih senang Pancasila itu disebut sebagai falsafah bangsa. Ini benar tadi apa kata Bang Umar, bahwa itu perlu ada dasar hukum atau dasar yuridisnya, di mana itu perlu yang namanya tap MPR di situ. Nah, kalau misalkan hasil daripada forum diskusi ini berani menyatakan bahwa kita harus kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, itu mungkin Republik ini gempar. Karena apalagi yang membicarakan sekelas Bang Bursa Janurni yang memang sudah memiliki popularitas ya. Itu kalau misalkan memang abang mau gitu. Tapi kalau misalkan tidak mau ya biarkan nanti berhadapan dengan rakyat nanti. Mantap. Saya mahasiswa. Mantap, plus untuk Aditya. Aditya. Ya. Bentar, Mas, tadi belum. Tadi ada yang masih menjudul tadi saya. Nah, setelah Mas Eder, Mas Jaya. Sebutkan nama ya. Kemudian ini nama dan dari mahasiswa, kalau mahasiswa sebutkan nama yang paling jelas ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Andika Mufti dari Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam LKBHI Cabang Ciputat. Sebelum menanyakan, saya mengoreksi dulu saudara saya bahwa Pancasila itu bukan menjadi sumber hukum Indonesia. Sumber hukum Indonesia yang ada nasional dan hukum Islam. Itu masih koreksi. Oke, terima kasih khususnya untuk Prof. Ibrahim. Prof. Ibrahim di sini di makalah Anda berbicara masalah culture itu dapat mewakili. Culture itu dapat mewakili aspirasi manusia untuk merealisasikan bentuk hidup yang tertinggi. Dalam konteks budaya ini, karena saya kajian atau fokus di bidang hukum, karena kajian saya tarik kepada sosiologi hukum, saya sambungkan saja karena ini bertentangan dengan budaya. Bicara masalah culture dalam konteks pembahasan budaya di Indonesia, budaya yang mempunyai nilai universal dalam konteks di Indonesia itu memiliki multikulturalisme budaya. Nah, bagaimana konteks berbicara masalah keinginan masyarakat atau rakyat tertinggi itu adalah masalah keadilan. Tapi dalam diskusi khususnya saya tidak pernah menemukan konteks diskusi Pancasila, konteksnya itu keadilan Pancasila. Tolong Prof agak sedikit memberi gambaran bagaimana menerjemahkan konteks keadilan Pancasila. Kita berbicara masalah Pancasila mengenai isi, substansi dan sebagainya, tapi tidak pernah langsung bisa kita terapkan untuk menjabarkan dalam konteks tatanan khususnya dalam masyarakat keadilan Pancasila seperti apa. Terima kasih. Satu. Ya. Yang kedua, dalam teori struktur hukum William Friedman, dia berbicara masalah segitiga hukum. Ada struktur, ada substansi, ada budaya. Kebetulan ada maaf dipersingkat. Ya. Kebetulan ada Kanda Umar Hussein juga, guru ilmu hukum. Berbicara hukum di Indonesia, ada struktur, substansi, dan budaya hukum. Berbicara masalah budaya, kita masih krisis terhadap budaya hukum. Berbicara masalah substansi di anggota DPR ada beberapa peraturan yang di dalamnya itu tidak atau secara tidak langsung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Berbicara masalah kehadiran, terus layak, bumi, air dan semuanya untuk rakyat dan sebagainya itu tidak tercantum dalam legalitas hukum ataupun yang hadir ataupun yang diterjemahkan oleh anggota DPR. Masalah struktur hukum di polisian, di kejaksaan, di kehakiman masih ada degradasi moral seperti itu. Menurut saya dalam pandangan ini konteksnya harus dibenahi terlebih dahulu. Itu seperti apa, Pak Prof? Terima kasih. Oke, silakan Mas. Terima kasih.